Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neonatal dan pediatric brain ultrasound. Baik, di sini untuk tujuan USG kepala pada neonatal dan pediatric adalah satu, untuk mengevaluasi adanya dugaan perdarahan intrakarnial. Yang kedua adalah adanya kelainan parenkim pada otak. Selanjutnya kita bisa mendeteksi mengenai cedera hipoksia iskemik atau HII. Kemudian untuk menduga bahwa adanya ventrikomegali serta adanya evaluasi infeksi sistem saraf pusat atau ESP dari kongenital. Untuk selanjutnya adalah akurasi USG kranial dalam patologi umum. Jadi di sini kita bisa menggunakan USG untuk melihat adanya komplikasi bayi lahir prematur atau intraventricular hemorrhage atau IVH, kemudian adanya periventricular leukomalacia atau PVL, kemudian untuk memantau ukuran dari kepala bayi, kemudian mendeteksi adanya infeksi dalam otak atau neonatal infection seperti encephalitis, kemudian memeriksa masalah pada bagian otak yang muncul sejak lahir atau kondisi yang disebabkan memang beberapa faktor atau kecacatan kongenital seperti hidrosefalus dan juga agenesis corpus callosum. Untuk prinsip dasar dari USG ini sendiri, memang penggunaan gelombang ultrasound di dalam dunia kedokteran itu memang pertama kali dilakukan pada tahun 1942 untuk mendiagnosis tumor otak. Nah, USG ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantaran gel. Kemudian nanti gelombang ultrasound tersebut akan dipantulkan kembali ke dalam bentuk gambar pada sebuah layar monitor. Untuk mekanisme kerja dari USG ini sendiri memang ada pemantulan gelombang pada target organ tubuh dengan panjang gelombang 2,5 sampai 14 kHz, di mana nanti adanya hasil dari pemantauan gelombang suara yang akan diterima oleh transducer tadi selanjutnya akan diproses oleh sebuah mesin USG untuk ditayangkan dalam sebuah layar monitor. Untuk kelebihan dari pemeriksaan USG ini sendiri, yang pertama adalah bersifat non-invasif, yang satunya memang digunakan karena relatif murah dan dapat digunakan di samping tempat tidur, serta USG ini tidak memiliki kontraindikasi. Untuk kekurangan pemeriksaan USG ini sendiri, satu, memang tidak adanya kontak baik antara transducer dengan kulit. Kemudian yang kedua adanya efek samping pada USG ini sendiri seperti alergi pada gel yang akan diberikan. Kemudian adanya kelainan bawaan atau kecacatan janin yang memang tidak terdeteksi, serta interpretasi kelamin janin yang memang tidak tepat. Selanjutnya ada anatomi normal dari skull jika dilihat dari lateral, dan ini untuk anatomi normal skull jika dilihat dari AP. Kemudian ini ada anatomi dari otak seperti ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, kemudian ada temporal, kemudian ada cerebellum juga, ada pons, medula, dan spinal cord. Selanjutnya ada anatomi aliran cairan dari sistem cerebrospinal. Selanjutnya adalah komplikasi bayi lahir prematur atau kita kenal intraventricular hemorrhage atau IVH, di mana untuk perdarahan periventricular atau intraventricular ini adalah perdarahan intrakranial yang memang paling sering terjadi pada masa neonatus. Nah, dan ini sering terjadi pada bayi yang kurang bulan, tapi memang juga ada bayi yang cukup bulan yang mengalami IVH ini sendiri. Untuk patofisiologinya sendiri, jadi awalnya memang terjadi perdarahan berasal dari matriks germinal subependimal periventrikular. Ini darah akan masuk ke dalam sistem ventrikel dan kemudian nanti akan menyebabkan dilatasi dari ventrikel itu sendiri. Di mana nanti perdarahan itu dibagi menjadi dua, di mana adanya perdarahan dini dan juga perdarahan lambat. Di mana untuk perdarahan periventrikular atau intraventrikular dini ini didiagnosa di bawah 72 jam setelah kelahiran. Sedangkan untuk perdarahan ventrikular atau intraventrikular yang lambat didiagnosa di atas 72 jam saat lahir. Dimana untuk klasifikasi perdarahan dari IVH ini sendiri, dimana tingkat 1 adanya perdarahan hanya pada subependimal. Untuk tingkat 2 perdarahan intraventrikular dengan ukuran ventrikel normal itu di bawah 50% memang ventrikel terisi dengan perdarahan. Untuk tingkat 3 dimana perdarahan intraventrikular ini dengan adanya dilatasi ventrikel di atas 50% dimana ventrikel terisi perdarahan. Kemudian untuk tingkat 4 dimana adanya perluasan perdarahan ke dalam parenkim otak dengan perdarahan intraventrikular dan dilatasi dari ventrikel. Untuk gambaran radiologi dari IVH ini sendiri, memang terjadi perdarahan intraparenkim di daerah yang lebih ekoik secara potongan koronal dan juga sagital. Kemudian untuk gambaran radiologinya juga ditemukan gambaran hiperekoik di mana perdarahan itu yang mengelilingi daerah sentral yang hipoekoik. Selanjutnya ada daerah hipoekoik memang adalah daerah resorpsi. Di mana untuk gambaran radiologi sendiri pada gambar 13 ditemukan perdarahan derajat 1 atau perdarahan subependimal. Kita perhatikan bahwa adanya perdarahan terbatas pada taki caudothalamikus dan koroid yang memang tidak meruncing secara normal pada saat bergerak ke anterior. Sedangkan pada gambar 14 kita temukan adanya gambaran radiologi perdarahan derajat 2. Kita perhatikan adanya ekstensi bekuan ke tanduk oksipital pada tanda panah putih. Sedangkan pada gambar 15 ini kita temukan adanya gambaran radiologi di perdarahan derajat 3, yaitu adanya dilatasi ventrikel dan gumpalan di seluruh ventricle system.
Untuk gambar 16 ini kita temukan adanya perdarahan derajat 4 atau intraparenkimal, di mana kita perhatikan adanya area ekogenik yang tersebar secara konsisten dengan darah di parenkim. Kemudian juga ada darah di intraventikular yang memang signifikan. Sedang pada gambar 17 kita temukan gambaran perdarahan derajat 4 dengan porikista sefalik bilateral. Selanjutnya ada peningkatan jumlah cairan ekstraaksial juga, serta adanya konsisten dengan atrofi otak. Untuk selanjutnya ada periventrikular leukemalacia atau PVL, di mana pada PVL ini sendiri adalah lesi otak yang ditemukan pada bayi yang prematur dan memang merupakan penyebab cerebral palsy dan juga gangguan perkembangan neurologis lainnya. Di mana PVL ini paling sering terjadi pada bayi dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu, dan memang sebanyak 25% bayi dengan PVL ini juga mengalami adanya perdarahan intra atau periventrikular. Pada gambar 19 kita temukan adanya leukemalacia periventrikular dini, di mana kita perhatikan adanya area peningkatan ekogenitas yang memang berdekatan dengan ventrikel latelar. Nah, di mana untuk gambar B itu ada beberapa pekan kemudian terjadi perubahan kistik pada parenkim. Untuk interpretasi radiologinya sendiri pada gambar 19 ini secara sonografi memang PVL itu awalnya muncul sebagai area yang sangat ekogenik pada jaringan di lobus parietal yang memang berdekatan dengan lateral ventricle atau lobus frontal, di mana untuk diagnosis itu bergantung pada ekogenitas periventrikular otak. Jika memang parenkim berdekatan dengan lateral ventricle memang akan tampak lebih ekogenik daripada corpexus oid. Kemudian untuk PVL memang harus dipertimbangkan. Kemudian ini ada salah satu kasus dari PVL ini sendiri, di mana ada bayi laki-laki prematur yang berumur 26 minggu. Selanjutnya adalah infeksi dari neonatus atau neonatal infection, di mana untuk penyakitnya adalah encephalitis, di mana encephalitis ini merupakan suatu infeksi atau inflamasi akut jaringan parenkim otak yang biasanya disebabkan karena memang virus. Untuk dua tipe encephalitis sendiri ada encephalitis primer dan juga sekunder. Untuk encephalitis primer ini kita sebut biasanya akut viral encephalitis yang memang disebabkan oleh karena virus langsung yang menyerang ke bagian otak ataupun medulla spinalis. Sedangkan untuk encephalitis sekunder atau kita sebut post infeksi encephalitis ini memang disebabkan dari hasil komplikasi saat itu. Untuk patofisiologi dari encephalitis ini sendiri memang adanya faktor predisposisi yang pernah mengalami seperti campak, cacar air, herpes dan bronkopneumonia ini. Kemudian nanti virus atau bakteri itu akan masuk ke dalam jaringan otak secara lokal, hematogen dan melalui saraf, di mana nanti akan terjadi peradangan pada otak, dan setelah peradangan akan terjadi pembentukan transudat dan exudat juga yang menyebabkan adanya edema cerebral, di mana edema cerebral ini akan mengganggu perfusi jaringan cerebral serta mengganggu adanya kesadaran mulai dari gangguan mobilitas fisik dan juga gangguan persepsi sensori. Nah, perdarahan pada otak ini juga nanti akan menyebabkan reaksi kuman patogen yang akan meningkatkan suhu tubuh, di mana nanti peningkatan dari suhu tubuh itu akan menyebabkan defisit cairan dan hipovolemik, serta nanti adanya iritasi korteks cerebral pada area vokal, di mana iritasi ini akan menyebabkan adanya kejang serta nyeri kepala, serta adanya kerusakan saraf 5 yang akan menyebabkan kesulitan dari mengunyah serta adanya pemenuhan nutrisi yang kurang pada kebutuhan. Selain itu ada kerusakan dari saraf 9 yang menyebabkan kesulitan makan dan juga akan menyebabkan akhirnya pemenuhan nutrisi itu berkurang dari kebutuhan. Pada gambar 20 memang kita temukan adanya gambaran radiologi encephalomalacia kistik berat terkait dengan prematuritas dini dan leukemalacia periventrikular. Kemudian ini ada gambaran radiologi CT scan dari encephalitis itu sendiri. Selanjutnya adalah penyakit kongenital atau hidrosefalus, di mana hidrosefalus ini merupakan gangguan yang terjadi akibat kelebihan cairan cerebrospinal pada sistem saraf pusat, di mana memang kondisi ini juga dapat diartikan sebagai gangguan hidrodinamik cairan cerebrospinal. Untuk penyebab dari hidrosefalus ini sendiri terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena produksi liquor yang memang terlalu berlebihan, kemudian adanya peningkatan resistensi liquor yang berlebihan juga, serta adanya peningkatan tekanan sinus venosa. Untuk gambaran radiologi dari hidrosefalus ini sendiri pada gambar 18 kita temukan adanya dilatasi ventrikel ketiga yang mengungkapkan ing massa intermedia jembatan jaringan antara kedua lobus thalamus. Kemudian ini ada gambaran interpretasi radiologi dari hidrosefalus itu sendiri jika dilihat dari gambaran CT scan, di mana memang terdapat adanya edema cerebral, kemudian lesi massa seperti kista koloid dari ventrikel ketiga atau talamik atau juga pontain tumor, serta memang CT scan ini wajib bila memang kita ada kecurigaan proses neurologis akut. Kemudian ini untuk gambaran MRI dari hidrosefalus itu sendiri. Jadi dari MRI kita bisa melihat mendapat gambaran dilatasi ventrikel atau adanya lesi massa. Selanjutnya adalah penyakit kongenital yaitu agenesis corpus callosum, di mana agenesis corpus callosum atau ACC merupakan kelainan berupa tidak terbentuknya corpus callosum. Nah, jika corpus callosumnya tidak terbentuk, maka integrasi informasi sensorik maupun motorik dari kedua sisi tubuh itu akan menjadi terganggu, sehingga bisa mempengaruhi fungsi kecerdasan sosial dan juga bahasa. Untuk gambaran radiologi dari
agenesis corpus callosum ini kita temukan adanya tanduk anterior dengan jarak yang melebar. Pada gambar B sendiri ditemukan tidak adanya normal struktur garis tengah, di mana corpus callosum dan cavum septum pellucidum itu tidak ada. Sedang pada gambar C kita temukan adanya interpretasi radiologi, yaitu bentuk ketetesan air mata tanduk oksipital atau colposepali. Baik, ini untuk referensinya. Semoga video pembelajaran radiologi ini bisa membantu kita semua. Saya mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.